Sebelum kita Shalom, selamat malam. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur selalu kepadamu, karena hanya penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu, hingga kami boleh ada di tempat ini, bersama-sama dengan satu tujuan ya Bapa, untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau jagai kami hingga hari ini. Permohonan kami agar pandangan dan hati kami semua jemaat-Mu di tempat ini tetap mengarah kepadamu saja. Sebab satu-satunya yang dapat kami percaya adalah Engkau Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah firman yang dibagikan dapat memberikan kekuatan, hikmat, dan kesegaran baru buat kami anak-anak-Mu yang selalu haus akan firman-Mu. Tuhan, kami mohon kelancaran dan perkenanan-Mu pada malam hari ini, agar ibadah pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Terima kasih ya Bapa di surga, sebab Engkau selalu baik. Yang percaya katakan, amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Segala penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala besar setiamu, sungguh nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kalau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala lebih
tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bersama-sama kami di tempat ini, kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus, hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Kami bersama-sama mengangkat tangan kami menyembah-Mu dan meninggikan-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu Oh Yesusku, Engkaulah Allah yang besar. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Tak pernah berhenti, tak pernah berakhir. Penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Ampunilah kami yang telah menjauh daripada-Mu ya Bapa. Engkau selalu mendekat pada kami Tuhan, tapi kami yang menjauh daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami hanya percaya dan memusatkan segala pikiran dan segala pengertian kami hanya pada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami mendekat padamu. Kami mau mendekat padamu Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku. Kami mengenal-Mu Tuhan. Kami mengenal-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami mau mendekat pada-Mu Tuhan. Memusatkan segala pikiran kami hanya pada-Mu Tuhan. Memusatkan mata kami hanya pada-Mu Tuhan. Memusatkan hati kami hanya pada-Mu Tuhan. Kaulah yang kami sembah. Kaulah yang kami tinggikan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Satu-satunya kekuatan kami, satu-satunya yang kami percaya, air hidup kami. Haleluya.
kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku, Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama kami. Thank you Jesus. Thank you. Shalom, selamat malam. Selamat jumpa kembali di ibadah Zoom Gereja Allah Baik Rehoboth. Selamat malam untuk semua yang hadir, terutama juga untuk Ibu Bugona. Selamat malam Ibu. Selamat berjumpa, saya jumpa kembali. Thank you Bu sudah hadir dan mau melayani Rehoboth ya Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Saya selanjutnya boleh langsung Bu. Doa firman dulu ya Ibu. Bapa, ampuni dosa kami semua, Bapa, apabila ada perkataan perbuatan kami enggak menghadapan-Mu, terlebih Tuhan, pikiran kami ini yang enggak benar, Bapa. Bapa, basuh kami semua, Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, terlebih lagi dengan kuasa firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran, Tuhan, pikiran, hati, apapun. Saat ini, Tuhan, segala dari ujung rambut sampai telapak kaki kami yang enggak benar, hari ini Kau benarkan, Bapa. Bahkan kami datang kepadamu, Tuhan, apapun keadaan kami enggak benar, kami tahu, Tuhan, Engkau adalah Allah kebenaran. Bahkan waktu kami memuji menyembah-Mu, kerajaan-Mu turun, Tuhan, di dalam gereja-Mu GAP Rehoboth, Tuhan. Kerajaan-Mu damai sejahtera, kebenaran, sukacita, dan kuasa dari Roh Kudus, Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami diubahkan, Bapa. Saat ini Kau jadikan kami serupa dengan gambaran-Mu. Bahkan melalui firman-Mu ini kami dikuatkan, diteguhkan. Firman-Mu, Tuhan, kekuatan buat kami, menyelamatkan buat kami, Tuhan, bukan cuma keselamatan di bumi, tapi keselamatan kekal di surga. Bahkan lewat firman-Mu kami menang menghadapi apapun, Tuhan, segala, Tuhan, apapun pekerjaan iblis, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami rindu Engkau, Bapa. Berikan hikmat-Mu, Tuhan. Saat ini kepada kami semua, Tuhan. Ambil alih sepenuhnya hamba-Mu, Bapa. Saat ini bukan mau lagi bicara, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarkan Roh-Mu bekerja, Roh Kudus. Kami tahu Kau sangat mengasihi gereja-Mu, Rehoboth. Kau sangat mengasihi semua anak-anak-Mu, Tuhan, yang rindu, haus, bahkan saat ini melekat kepadamu, tidak akan Kau biarkan. Kami pegang janji-Mu Amsal 8 ayat 17, Tuhan. Orang yang mencari Engkau, Kau beri kehidupan daripadamu. Kehidupan, Tuhan, secara rohani, kehidupan secara jasmani, yaitu, Tuhan, keluarga kami, bahkan pekerjaan kami, organ tubuh kami, ada kehidupan keuangan kami, usaha bisnis kami, Tuhan, rohani kami, terlebih ada kehidupan daripadamu, Bapa. Makasih, Bapa. Segala kuasa iblis yang mengganggu, Tuhan, saat ini, Tuhan, jalannya, Tuhan, saat ini pemberitaan firman-Mu, bahkan segala kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami, Tuhan, lingkungan di mana kami berada, di rumah kami masing-masing, segala kuasa iblis yang mengganggu, aku ikat, aku patahkan, hancurkan, usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Roh-Mu bekerja, kami semua diberkati, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Hari ya kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita semua. Ini pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 131, Tuhan katakan tetap tenang ya di segala situasi apapun. Ini pesan Tuhan dalam kehidupan kita ya, karena kerajaan Allah itu ya kita tahu damai sejahtera. Damai sejahtera itu pasti ketenangan itu sendiri ya. Kita perlu itu kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan baca Mazmur 131 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, tetap tenang ya di segala situasi apapun. Saat ini situasi keadaan di dalam bukan cuma Indonesia saja ya, tetapi seluruh dunia, situasi keadaan sedang ya pandemi, bahkan kita tahu semuanya alami goncangan ya, alami yang sakit lah, alami juga perekonomian. Tetapi hari ini kata Tuhan tetap tenang ya. Ayo kita akan baca Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Siara Daud.
Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal yang terlalu besar atau hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disape berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disape jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini pesan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Ini terjadi di dalam kehidupan Daud, ya. Daud ini seringkali hadapi masalah apapun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, dikatakan dia saat itu ya secara manusia ya, dia hadapi apapun, tetapi dia katakan, aku menenangkan, mendiamkan jiwaku, ya, seperti anak yang disape berbaring dekat dengan ibunya. Ya, ini yang dilakukan oleh Daud, ya. Kita tahu Daud juga seorang raja, ya. Kita tahu dia selalu bayangkan dia menenangkan dirinya itu kepada Tuhan karena dia tahu ya hanya siapa yang bisa diharapkan, hanya Tuhan. Sekarang kita pun juga seperti itu. Siapa yang kita harapkan? Uang kita. Tidak bisa loh kita harapkan. Untuk orang contohnya ya, kita lihat orang banyak yang saat sakit corona, uang tidak bisa loh nyembuhkan, ya. Kemudian kita tahu apapun yang kita punya tidak bisa menolong kita. Ya, tetapi hari ini kita diingatkan berharap itu kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Jadi saat ini banyak orang, semua orang saat ini ya menjalani hidup ini sekarang ini ya, yaitu apa, di akhir zaman ini tidak tenang. Seolah-olah ketenangan itu menjauh ya dari kehidupan manusia. Ya, situasi begini. Contohnya apa? Waktu kita ini dekat orang ya, atau misalnya kita dekat orang, langsung kita takut jangan-jangan orang ini ya, kita enggak tenang. Jangan-jangan orang ini sakit ya, atau corona, atau OTG, atau macam-macam ya, jangan-jangan nanti aku ketularan. Orang tidak tenang, ketakutan, saling curiga mencurigai, ya. Bahkan Tuhan mau sampaikan kepada kita keadaan orang tidak tenang karena apa? Kita tahu ya, banyak orang di PHK, banyak perusahaan-perusahaan bangkrut, banyak ya orang saat ini alami masalah-masalah di dalam perekonomian juga. Bahkan orang tidak tenang, takut kena corona, takut mati, ya. Hari ini Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana saat ini ya situasi apapun yang saat ini sedang terjadi di akhir zaman ini, banyak orang kehilangan rasa tenang. Tetapi hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita, ini juga ya dikatakan bahwasanya orang yang percaya tidak berarti membebaskan dalam situasi ya apapun. Banyak orang, kalau aku orang percaya, ya toh pasti aku tidak kena apapun. Ingat, Tuhan mau katakan kepada kita, yang penting adalah ya, Tuhan mau sampaikan, ingat, yang penting adalah menghadapi situasi apapun. Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, kita tidak seharusnya kehilangan rasa tenang, ya. Tetapi kita harus tenang, jangan sampai kehilangan rasa tenang. Berarti orang yang tidak tenang itu berarti orang yang bingung, orang yang takut, orang yang khawatir. Tuhan bilang Wahyu 21 ayat 8 tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, apalagi hari-hari terakhir ini kedatangan Tuhan sudah dekat, jangan sampai kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Ini yang Tuhan mau sampaikan, apa yang harus kita lakukan saat ini. Tapi bagaimana supaya kita tenang, Tuhan? Hari ini Tuhan berikan petunjuk itu kepada kita. Engkau kepingin tenang, ya. Tapi situasi gini masa bisa, Bu? Tokoku sepi, gimana mau bayar ini, bayar itu? Bagaimana? Ya tuh saat ini kehidupan saat ini target-targetku tidak tercapai. Tapi Tuhan mau katakan pada kita, engkau kepingin tenang, kuncinya adalah yaitu apa? Hidup benar. Itu penting sekali, hidup benar. Hidup benar itu adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu adalah yaitu Yesus itu sendiri. Jadi hari ini Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita, kalau orang benar, ya Mazmur 30. Karena apa? Kita itu enggak, semua orang di dunia ini enggak ada yang kebal loh dari masalah. Tidak ada yang kebal loh dari segala, yaitu apapun saat ini badai hidup ini. Tetapi Tuhan mau katakan ya, Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Ini yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Kalau kita hidup benar, melakukan firman, kata Tuhan, ada masalah. Bukan orang hidup itu tidak ada masalah, ya. Tetapi Tuhan katakan, akan dilepaskan dari semuanya itu. Berarti kalau orang yang hidupnya tidak benar, berarti kalau kita ya tidak dilepaskan dari semuanya, cuma sebagian atau cuma seperempat masalah kita diselesaikan, jangan marah loh sama Tuhan. Karena Tuhan bilang kemalangan orang benar banyak, masalah orang benar banyak, tapi Tuhan akan melepaskan dari semuanya itu. Ayo ya,
Ini harus kita lakukan, hidup benar. Lakukan firman. Firman itu enggak enak. Ya kadang-kadang enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Contohnya mengucap syukur jam 10. Bu, saya ditipu, saya enggak dibayar kok ucap syukur. Tetapi Tuhan katakan waktu kau melakukan bagianmu tenang-tenang, sudahlah. Lakukan firman Allah, pasti ya toh hakmu diberikan. Pasti engkau saat ini ya hadapi apapun Tuhan sanggup lakukan itu yang luar biasa. Karena saya melihat ya saat apa secara manusia ada seorang ibu ini ya, seorang ibu ini dia harus bayar ke suppliernya. Waktu dia harus bayar ke suppliernya, ya dia ditentukan kan kalau ibu enggak bisa bayar tanggal ini, dia bilang. Kalau ibu enggak bisa bayar tanggal ini ya minggu ini, ibu enggak dikasih lagi ya oleh pabrikan itu. Bayangkan ya, padahal dia sering kali ngambil di situ kan bayarnya kan enggak langsung ya, pasti bayarnya kan nanti ya atau kadang berapa persen dulu, 1 bulan dulu ya kadang. Ternyata dia sudah diultimatum, kalau tidak bisa bayar bulan ini, dia tidak akan mendapatkan itu. Apa yang terjadi? Ya sudah, ya toh dia secara manusia bingung. Tetapi ini tadi firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, yaitu apa? Hidup benar. Orang hidup benar itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Dan betul ya, orang hidup benar itu selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Selalu matanya itu kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, kata Tuhan diselamatkan. Ya, tidak mengandalkan manusia, tidak bingung. Dan dia diserahkan kepada Tuhan. Sudah, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan bertindak. Dan betul-betul dia percaya diserahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Besoknya, habis doa seperti ini ya, hari ini berdoa. Tahu nggak? Besok, tiba-tiba suppliernya itu sampai, ya toh, datang sendiri ke, saat itu apa, ke tokonya. Ya toh, ke tokonya ibu itu langsung bilang gini, Bu, maaf ya kemarin ya, enggak apa-apa ya. Kemarin itu saya ngomong begitu. Ibu enggak apa-apa wes, bayarnya kapan juga dan tetap saya berikan tenggang waktu enggak apa-apa. Ingat, saya percaya hadapi apapun kok ketakutan saat ini. Sudah, yang penting adalah lakukan firman, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan, hidup benar ya, karena banyak janji Tuhan waktu engkau melakukan firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1-11, orang yang melakukan firman Tuhan, janji Tuhan pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati ya, dan Tuhan katakan orang yang melakukan firman Tuhan dibela oleh Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan kalau jatuh tidak akan tergeletak. Banyak sekali apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetapi saya melihat orang yang melakukan firman Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan. Dalam kelemahan sampai kita lemah ya secara manusia tadi seperti ibu tadi tidak bisa apa-apa. Dalam kelemahan 2 Korintus 12 ayat 9. Dalam kelemahan tetapi kuasa Allah menjadi sempurna. Tidak usah kita takut. Ada kuasa Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Waktu kita ini tidak bisa apa-apa. Tapi andalkan Tuhan ya. Hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Lakukan firman, enak enggak enak, tetap mengucap syukur, tetap ya. Apapun saat ini doakan musuhmu, doakan orang yang saat ini tidak senang kepada engkau, yang belum bayar hak-hakmu. Saya melihat selalu ya, saat ini kita akan diberkati, ada berkat, ada penghiburan dari Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, apa yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan kita? Supaya tetap tenang dalam segala situasi apapun. Tidak ada cara lain kata Tuhan, yaitu apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Ini penting sekali dalam hidup kita. Mazmur 91 sudah jelas ya, ayat dikatakan ayat yaitu 1 sampai ayat yang ke-16. Hatimu melekat kepadaku kata Tuhan ya, diluputkan ayat 14 sampai 16, diluputkan, dibentengi saat musuh dijawab, diberi kelepasan, diberi umur panjang, diberi keselamatan. Coba ya, diberi kemuliaan. Melekat kepada Tuhan ini penting sekali. Situasi begini mau melekat sama siapa? Melekat sama harta dalam sekejap itu bisa hilang. Saya melihat ya, ada orang tidak tenang loh. Ya mungkin kalau orang itu punya utang atau apa mungkin tidak tenang ya. Banyak orang, oh ya Bu alasannya saya nggak tenang karena saya punya utang, saya belum bisa bayar. Ya tokoku sepi. Tapi ini ada seorang ibu, dia ini punya perusahaan. Biasanya dia itu setiap bulan, dia paling tidak, ya toh dia untungnya itu paling tidak, ya toh bersihnya dia loh ya masuk ke rekeningnya dia, paling tidak itu 10 M. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata situasi begini, dia tidak terima ya masukkan apapun itu. Kok 1 M? Berapapun itu enggak. Dia stres, dia enggak tenang. Bagaimana ini? Padahal kekayaannya sudah banyak. Dia enggak tenang. Ingat Tuhan mau katakan, ada rencana Tuhan. Tuhan katakan harus melekat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan katakan, Tuhan sudah bilang. Mazmur 62 ya, Tuhan katakan ya ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-9, waktu engkau melekat kepada Tuhan, hatimu itu tenang.
Karena Tuhan itu apa keselamatan kita, Tuhan itu perlindungan kita, Tuhan itu Allah kemuliaan kita. Ingat, makanya saat ini ya dekat sama Tuhan, Tuhan itu sumber berkat, Tuhan itu ya sungguh Allah yang peduli, Allah yang mengerti kehidupan kita. Dan saya melihat kalau kita itu melekat kepada Tuhan, ya Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, di dalam Roma 8 ayat 31, kalau kita ini Tuhan katakan yaitu apa? Kalau kita ini bersama Tuhan, dekat sama Tuhan, siapa sih yang dapat lawan kita? Kita akan dibela oleh Tuhan, ya. Tuhan katakan kau akan diselamatkan, kau akan dibela oleh Tuhan, bahkan kau akan diberi kemenangan, lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 34, Roma 8 ayat 37. Dan Tuhan mau sampaikan itu kepada kita. Saat ini ya, sungguh-sungguh kita harus ya melekat pada Tuhan. Seperti halnya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh saat itu apa? Semua orang ya kita melihat ya, hari ini apapun keadaan, situasi apapun, melekat aja sama Tuhan. Kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Apa yang terjadi ya? Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang melekat sama Tuhan itu enak sekali ya, diberitahu perjanjiannya oleh Tuhan. Ya, diberitahu perjanjian kalau Tuhan ya, kalau kita itu dekat sama Tuhan enak diberitahu. Kita seringkali baca Alkitab, Tuhan bisa bicara kepada kita lewat firman. Tuhan bisa bicara kepada kita ya lewat apapun suara hati ya. Roh Kudus bisa bicara lewat suara hati. Atau mungkin kita dengar audible ya. Dan Tuhan bisa bicara kepada kita lewat apapun. Firman itu tiba-tiba terus Tuhan ingatkan kepada kita, Roh Kudus itu penolong. Dia selalu mengingatkan akan janji-janji Allah. Waktu kita itu sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Itu yang akan membuat kita tenang. Tidak ada yang bisa, yang sakit pun, kalau dekat sama Tuhan, sudahlah dibenarkan oleh Tuhan yang tidak benar. Yang ketiga, hari ini bagaimana supaya saat ini Tuhan katakan, engkau tenang. Tidak ada cara lain, ya. Kuncinya adalah bertobat. Yes, orang kalau bertobat kita akan tenang. Karena kenapa? Janji Tuhan. Tuhan sudah katakan Yesaya 30 ayat 15. Ya. Tuhan katakan ini di dalam kehidupan kita. Dengan bertobat tinggal diam ya Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Hari ini Tuhan mau katakan engkau kepingin tenang, bertobat ya. Kalau kita itu ya, orang kalau melakukan dosa itu biasanya ketakutan, tidak tenang. Tapi kalau kita hidup benar ya, saya percaya kita akan tenang. Contohnya apa? Oh, aku sudah melakukan firman. Aku tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Pasti kita akan tenang ya. Ya toh? Hadapi apapun. Aku tidak mencuri. Aku tetap kasih perpuluhan. Pastilah janji Tuhan itu digenapi. Itu sesuatu yang membuat kita tenang. Karena apa? Roh Kudus itu yang memberikan damai, mengingatkan apapun yang Tuhan itu sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Jadi bertobat. Ya, karena Tuhan katakan waktu engkau bertobat kamu akan ya toh, dan tinggal diam, sudah jangan bingung. Orang yang bingung malah nggak dapat apa-apa ya. Tuhan mau katakan yaitu apa? Engkau akan diselamatkan. Tinggal tenang, percaya terletak kekuatanmu. Orang yang saat ini tenang itu kuat ya. Tuhan mau katakan ada kekuatan. Kalau orang bingung, waduh, tambah tenaganya, energinya ini banyak yang keluar ya. Akhirnya kita tadi ya toh tadi tidak kuat, kita bisa lemah. Tetapi Tuhan mau katakan lagi di dalam kehidupan kita. Firman-Nya juga di dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, 2 Tawari 7 ayat yang ke-14 ya. Bertobat kalau kita hadapi apapun masalah ya, kuncinya hari ini kita bertobat. Situasi pandemi seperti begini, keadaan kita ya mungkin perekonomian, Bu saya kena imbasnya loh Bu, sudah bertobat. Loh Bu saya kan jujur, saya kan begini. Bertobat itu yang dimaksud bertobat itu saat ini mungkin kita ya Tuhan tahu kalau kita sudah hidup benar, tapi Tuhan mau lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mau lebih lagi kita ini ya toh betul-betul lebih lagi saat ini melakukan dan berbuah itu melakukan firman Tuhan. Di dalam 2 Tawari 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Enak sekali ya. Orang yang bertobat tidak usah takut, sudah pokoknya punya masalah. Hari ini kita hadapi masalah apapun, tenang aja. Ya, Tuhan katakan tenang. Waktu engkau bertobat, Tuhan janjikan engkau dipulihkan. Engkau akan terima tadi keselamatan. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi mari serahkan saat ini hidupmu kepada Tuhan, datang cari Tuhan, merendahkan di depan Tuhan. Ya, ini penting sekali. Tuhan itu punya belas kasih yang luar biasa.
Dia itu kalau kita itu minta, kita aja lah sama manusia, kadang-kadang kita, oh, maafkan saya ya, ya kadang-kadang anak kita minta maaf sama kita, maaf ya Ma, langsung kita, aduh enggak tega ya, langsung kita rangkul dia. Apalagi Bapak, waktu kita, Bapak ampuni dosaku, ya langsung Bapak itu pasti merangkul kita. Enggak mungkin Bapak itu membiarkan kita. Mari, ini yang Tuhan mau katakan, saya percaya. Jangan takut, sebentar lagi engkau akan dipulihkan, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Yang keempat adalah, apa harus kita lakukan saat ini supaya engkau tenang? Kata Tuhan, ingat bahwa dunia ini bukan tempat berlindung loh ya. Jadi saat ini banyak orang tidak tenang karena apa? Dipikirnya di dunia ini, ingat ya, oh ya aku kalau sekarang aku tidak tenang, aku cari perlindungan. Cari perlindungan ke siapa saat ini? Karena dunia ini bukan tempat perlindunganmu. Firman Tuhan bilang, Mazmur 16 ayat yang ke-1. Tuhan katakan ini dalam kehidupan kita banyak orang ya. Aduh saat ini gimana ya, corona di Surabaya, corona di Indonesia, wis aku tak keluar negeri. Ingat, di luar negeri juga ada loh corona. Ya, kita tahu dimanapun kita tidak bisa sembunyi di ujung, ya itu dikatakan di firman Tuhan ya dalam Mazmur 139, dimanapun engkau di gunung pun, engkau di saat ini ujung langit pun, itu tetap ya kita tahu ya, kita tidak bisa saat ini apa jauh dari Tuhan, kita tidak bisa ya. Dikatakan di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-1. Firman Tuhan katakan, miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ingat, tidak ada loh di dunia ini tempat untuk berlindung, hanya Tuhan. Coba engkau berlindung pada uangmu, berlindung pada orang tuamu, orang tuanya meninggal loh. Ini ada loh terjadi situasi corona begini. Dia itu orang tuanya diharapkan apa? Tiba-tiba orang tuanya meninggal. Ya toh. Sementara saat ini bagaimana ini? Saat ini keadaan ini biasanya orang tuanya yang dia tuh membantu saat ini. Hari ini ingat, jangan engkau berlindung kepada manusia. Dan Tuhan mau katakan banyak orang yang saat ini berlindung. Oh ya, berlindung pada obat-obat tidak bisa memberikan perlindungan kepada kita. Ya, kita minum vitamin, engkau berlindung pada vitamin. Oh, kalau minum vitamin itu enggak, kalau sudah divaksin itu enggak. Semua kita tahu. Semua yang menetapkan kehidupan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan mau sampaikan pada kita, ini kita tiru Daud. Di mana Daud? Yaitu apa? Dia ini seorang raja. Apa yang dilakukan waktu dia saat itu menghadapi masalah musuh? Yang dilakukan dia bukan yaitu apa? Dia punya banyak pengawal. Dia punya tentara yang banyak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, dia tidak menggantungkan keselamatan jiwanya itu kepada rakyatnya atau kepada tadi ya pengawal-pengawal yang berjaga-jaga. Tapi yang Daud lakukan, dia yaitu berlindung kepada Tuhan. Hari ini engkau bisa tenang kalau engkau berlindung kepada Tuhan. Jangan engkau berlindung ya kepada pekerjaanmu. Semuanya Tuhan sudah katakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. Semua bisa bergoncang. Tetapi Tuhan katakan hanya firman yang tidak bisa bergoncang tetap selamanya. 1 Petrus 1 ayat 25. Firman adalah Allah itu sendiri. Makanya kita berlindung kepada Tuhan. Dan di mana ini dialami oleh Daud Mazmur 20 ya. Ayat 8 dan ayat 9. Ini yang kita tiru dari Daud. Dia ternyata ya, kenapa Daud ini kok selalu kalau punya masalah, dia selalu ya, selalu tenang. Karena dia berlindung kepada Tuhan, tidak bermegah atau tidak mengandalkan berharap atau kepada siapapun. Mazmur 20 ayat 8 dan ayat 9. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Luar biasa kan? Jadi jangan engkau memegahkan saat ini ya. Uangmu, ingat uangmu dalam sekejap bisa saat ini ya. Engkau pekerjaanmu juga bisa enggak diberkati lagi. Ingat apapun saat ini bermegah di dalam nama Tuhan. Berseru dalam nama Tuhan, coba engkau bermegah. Nama siapapun engkau minta tolong siapapun, dokter ini, itu profesor dokter loh. Enggak bisa menyembuhkan kita. Ya, orang tuamu waktu sakit atau siapapun waktu sakit, tetapi kuncinya adalah berseru kepada, karena saya sudah melihat banyak orang yang alami masalah ya tentang corona ini. Sakit sudah hampir ya, tetapi apa itu tadi ya? Berdoa, bermegah pada Tuhan. Dan apa yang terjadi sungguh luar biasa. Disembuhkan, diberi mujizat padahal sudah koma, sudah apa. Yang sakit stroke pun juga ya sudah koma. Ya, keadaan begini, tetapi saya melihat ini loh, dia bangun berdiri dan tetap tegak. Ini luar biasa. Hari ini ayo ya, supaya kita tenang, kuncinya adalah bermegah pada Tuhan. Jangan bermegah pada manusia, jangan bermegah pada uangmu, jangan bermegah pada apapun di dunia ini. Karena semuanya tidak ada yang kekal. Ya, ini pesan Tuhan dari kita, jangan lupa kita bermegah pada Tuhan, kita ini biji mata Allah loh. Di dalam Mazmur 17 ya, ayat yang ke-7 dan ayat 8. Jangan lupa
bersumpah ya, kita bermegah kepada Tuhan. Apa yang terjadi Mazmur 17 ayat 7 dan 8. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Ya, ini loh, Daud tetap berlindung kepada Tuhan. Hadapi masalah apapun, dia tidak pernah ya berlindung kepada siapapun, manusia atau kepada apapun saat ini. Tetapi yang dilakukan adalah tadi, dia berlindung kepada Tuhan. Ayo hari ini berlindung kepada Tuhan. Engkau pasti tadi ya berdiri tegak lagi. Mungkin engkau sudah, Bu, saya jatuh loh, Bu, saya alami ini, alami itu. Enggak usah kau takut. Ya, hari ini engkau akan di pekerjaanmu dipulihkan. Saat ini apapun kau yang sakit sembuh, anakmu diubahkan, anakmu bisa ya atau mendapatkan apapun, bermegah kepada Tuhan. Ingat, karena saya melihat ya betul-betul ya berlindung pada Tuhan. Apapun ada yang anak yang tidak bisa sekolah, tidak bisa, Tuhan bisa lakukan itu, berharap pada Tuhan. Jangan kau berharap pada manusia, berharap pada suamimu. Ingat, pekerjaannya akhirnya nggak diberkati, tiba-tiba malah di PHK. Tapi berharap kepada Tuhan, berlindung pada Tuhan, engkau selamat. Amin. Kemudian Tuhan mau katakan yang kelima adalah yaitu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Engkau kepingin saat ini ya, hadapi apapun selama di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan, engkau bisa tetap tenang dalam segala situasi apapun. Yaitu apa? Berdoa. Doa itu besar kuasanya. Ya, orang yang berdoa itu bisa tenang. Datanglah kepadaku yang letih berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan dalam doa, komunikasi, nyampaikan kepada Tuhan apapun keluhanmu, apapun keadaanmu. Karena Tuhan bilang Mazmur 116 ayat yang ke-7. Tuhan katakan ini di dalam kehidupan kita, Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini yang dilakukan oleh Daud setiap dihadapi masalah, selalu doa. Ya, apapun dia mau, saat itu istrinya, anaknya, yaitu bersama rakyatnya, istri anaknya, rakyatnya juga dibawa Amalek. Ditawan oleh Amalek, hartanya semua dibawa oleh orang-orang Amalek. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia enggak, kalau orang-orang semuanya kan bingung, rakyatnya bingung. Gimana istriku, gimana anakku? Sampai mau melempari, dia bingung semua, sampai mau melempari siapa? Daud itu dengan batu. Apa yang terjadi? Daud secara manusia terjepit. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia saat itu apa? Mencari Allah, dia berdoa. Dia tanya sama Tuhan. Ingat, hari ini berdoa, ngomong, komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, apakah aku boleh Tuhan? Dia mengenakan baju efod itu. Dan hari ini, apa yang kita tiru dari Daud, lakukan itu ya. Dan betul, Daud waktu tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah itu aku kejar? Ya, toh yang membawa istri anakku, harta itu, semua orang-orang saat ini yang bersama aku ini Tuhan. Langsung Tuhan katakan, ya, kejar. Coba, Tuhan kita itu luar biasa. Kalau engkau berdoa, kata Tuhan, ingat engkau akan bisa mendapatkan jauh lebih dari yang kau doakan. Akhirnya Daud datang ya bersama saat itu apa? Saat itu dia langsung berangkat karena sudah diberikan hikmat petunjuk oleh Tuhan, berdoa, tanya Tuhan. Akhirnya sungguh luar biasa. Diberitahu Tuhan, orang yang berdoa itu saya senang. Mazmur 57 ayat 3 dan 4. Dikirimkan malaikat penolong. Yesus pun waktu Yesus itu mau ditangkap, ya mau alami penderitaan. Yesus berdoa loh. Yesus itu selalu berdoa pagi, siang, malam loh. Coba, bagaimana dengan kita? Apakah kita berdoa pagi, siang, malam? Bu, saya siang bekerja, Bu. Waktu engkau istirahat, kan pasti ada istirahatnya. Oh, enggak bisa, Bu, saya enggak bisa istirahat. Ya mungkin, ya tuh sebentar aja luangkan. Kita makan siang, ya berdoa. Ya tuh, gunakan waktu itu kesempatan. Berdoa, ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan, kau baik, Tuhan tolong Tuhan supaya aku bekerja. Itu Martin Luther. Semakin dia sibuk, semakin dia banyak kerjaan, semakin dia ya hadapi apapun, dia katakan semakin dia sibuk, dia semakin banyak doa. Ternyata dengan doa, Martin Luther katakan, malah diberi hikmat-hikmat oleh Tuhan. Ada percepatan, tambah tenang karena diberi petunjuk. Dan ini juga terjadi pada Daud. Berdoa diberi malaikat Tuhan menolong. Ya, ada saja jalannya Tuhan itu. Ya, Mazmur 20 ayat 2 dan 3 juga. Waktu dia berdoa, dikirimkan malaikat memberikan pertolongan. Yesus pun waktu berdoa diberi kekuatan oleh malaikat. Ya, ayo. Ya, saya melihat, saya pun juga pernah, saya juga enggak tahu tiba-tiba loh. Saya itu loh, ya, saya hadapi masalah saya itu enggak telepon orang itu. Saya enggak tahu tiba-tiba orang itu, ya tuh Bu, Ibu telepon saya. Ini benar Tuhan yang tahu, saya tidak ngomong ya menambahi mengurangi, Roh Kudus yang tahu.
Saya waktu itu punya masalah, ya toh. Tapi apa? Saya enggak mau, saya cuma berdoa, Tuhan tolong Tuhan, ini Tuhan enggak tahu Engkau jalan kebenaran dan hidup, saya katakan begitu. Enggak tahu caramu, saya sendirian. Ya, enggak ada suami saya, enggak ada siapa-siapa waktu itu, saya sendirian. Tiba-tiba, ya toh, ada seorang bapak yang tidak pernah saya pikirkan, dia telepon saya, Bu, ya toh, Ibu telepon saya. Enggak, Pak, dia kaget dong, saya enggak telepon. Ya toh. Saya enggak telepon, saya enggak mau minta tolong sama manusia, saya juga enggak, maaf ya, enggak tertuju mata saya kepada Bapak itu. Tapi tiba-tiba dia telepon, ini loh malaikat Tuhan. Dan betul, ya Tuhan itu tolong. Terus, loh, Ibu di mana ini? Katanya dia tanya, mungkin saya pelayanan gini, oh iya tadi saya habis pelayanan, terus, loh Ibu terus di mana ini? Oh saya di sini gini Pak, loh Ibu kenapa kok gini? Terus dia tanya begitu, baru terus saya ngomong, oh iya Pak, ini loh Pak, saya alami ini. Hah? Oh gitu, ya sebentar Bu, saya tak datang. Aduh Tuhan itu luar biasa ya. Ayo, akhirnya terima keselamatan pertolongan dari Tuhan ya. Saya melihat orang yang berdoa bisa mendapat apa-apa. 1 Yohanes 3 ayat 22, orang yang berdoa Lukas 21 ayat 36 luput, sudah serahkan. Dan saya melihat ada seorang ibu juga ya, saat apa dia ini hadapi masalah, yaitu tentang dia itu kalau diinikan sama bank. Kalau ibu nggak bisa bayar ya, saat itu bisa disita itu ya, semua aset-asetnya, tolonglah, tolong, dia bilang gitu. Tolong saya diberi waktu ya, diberi waktu begini-gini, kalau ya toh gini-gini, ini loh toko saya sepi ini gini-gini, wis macam-macam yang orang nggak bayar. Memang saya tahu keadaan ibu itu, ya toh saya tahu lah ibu itu nggak bohong, keadaannya memang seperti itu ya. Orangnya ini betul-betul takut Tuhan juga ya. Apa yang terjadi? Saat itu apa? Bu, ini gimana? Ya sudah saya bilang berdoa saja ya. Waktu berdoa sudahlah Tuhan bisa melakukan lebih dari yang kita doakan, jauh lebih dari kita doakan. Efesus 3 ayat 20. Dan diluputkan, Tuhan bisa lakukan itu. Dan betul, apa yang terjadi? Itu yang anunya bank itu sudah pokoknya enggak enakan hati sama ibu itu, pokoknya ya ngomongnya keras, ngomongnya begini. Waduh, secara manusia ibu itu juga akhirnya aduh, aku ini kok cara manusia jengkel ya, ampuni Tuhan. Ternyata apa yang terjadi? Ibu itu tiba-tiba ya, seminggu kemudian dia dapat kabar. Dia dikasih tahu, Bu, ya kita kasih waktu Bu, ya sampai tahun depan. Haleluya. Itu kalau bukan Tuhan enggak mungkin. Dikasih waktu sampai tahun depan. Bahkan ibu enggak usah nyicil. Haleluya loh. Kalau bukan Tuhan itu siapa? Terus ini ada kesaksian ya toh. Saat ada seorang yang kena ini apa? Seorang kena yang apa itu corona juga. Saya melihat seorang bapak ini ya, dia akhirnya waktu dibawa Tuhan, dia koma, dibawa Tuhan itu kemana? Yaitu ke ini ya, ke suatu taman ya, berarti kita tahu di Firdaus itu ya. Apa yang terjadi? Saat itu apa? Ada berbaju putih itu, kemudian dilihat wajahnya enggak kelihatan, tapi dia tahu itu Yesus. Dan apa yang jadi wajahnya itu bersilau ya, kemilauan itu. Akhirnya bapak itu dirangkul toh sama Yesus itu. Waktu dirangkul, dia ditunjukkan itu, ternyata ada slide, ya, ada layar itu. Ditunjukkan dia waktu kecil. Ini loh saya mau beritahu, ibu bapak yang terkasih. Jangan engkau takut, tenang saja sudahlah. Ada Allah Immanuel, namanya saja Immanuel. Dia saat ini beserta dengan kita, apalagi kita hidup benar. Kebenaran itu akan bersama dengan kita. Siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada. Kita akan diluputkan. Apalagi engkau berseru, Tuhan bilang Kisah Rasul 2:21, engkau akan diselamatkan. Dan ini terjadi pada bapak ini. Ditunjukkan slide itu waktu dia mulai kecil, TK, sampai dia kuliah, sampai dia menikah, sampai dia tua seperti ini. Maksudnya ya sampai usianya dia. Apa yang terjadi? Dia ditunjukkan, contohnya dia yang paling, maksudnya diingat ya, contohnya yang sepele dia bilang, waktu dia itu dulu jatuh, ya, waktu dia dulu itu begini naik sepeda, belum enggak jatuh ya, dia itu naik sepeda waktu SD, tiba-tiba ada kerikil banyak, dia itu mau jatuh, sudah sepedanya itu sudah oleng begitu, tapi tiba-tiba enggak jatuh, ternyata tahu enggak, kerikilnya itu bisa minggir sendiri, bisa mencelat sendiri, kerikil yang banyak itu, tahu enggak, ternyata itu Yesus yang minggirkan. Dia ditunjukkan oleh Tuhan. Padahal bapak ini kalau dipikir usianya ya itu sudah 40 tahun. Lah dulu dia masih SD, kelas 5-an SD gitu. Bayangkan itu berapa tahun ditunjukkan slide itu. Coba dulu engkau ditolong sampai saat ini engkau juga ditolong oleh Tuhan. Dia bersama kita. Dia ditunjukkan lagi. Waktu itu dia SMP. Dia diusir sama bapaknya. Dia di kuburan. Dia akan dipagut ular. Ada ular tiba-tiba dari belakang dia.
Dia kaget ada suara mendesis itu. Dia mau dipagut. Tapi saat itu apa yang terjadi? Dia berdoa. Luar biasa. Ular itu loh yang sudah 2 meter panjangnya, sudah hampir di kepalanya dia. Kan itu malam ya, jam 2 malam. Tidak ada orang di kuburan itu. Dia melarikan diri ke kuburan karena dia malu ya dengan orang nanti minta tolong siapa, dia lari ke kuburan. Tapi apa yang terjadi? Ular itu tiba-tiba kepalanya sudah mau nyambar kepalanya anak ini, maksudnya bapak ini tadi ya, dulu waktu masih SMP. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ular itu langsung kepalanya itu bisa berbelok set ke kanan. Coba dilopotkan. Hari ini berdoa. Bapak itu sudah merasakan hari ini engkau berdoa, ternyata Yesus, apapun yang engkau saat ini sungguh-sungguh serukan itu, Yesus tidak tinggal diam. Amin. Tenang, tenang. Yang terakhir Tuhan mau katakan, bagaimana supaya engkau tetap tenang dalam segala situasi apapun? Kuncinya punya iman. Apalagi situasi gini akhir zaman, apalagi situasi seperti ini pandemi, mau apa kita? Bener loh, sekarang iman kita itu diuji betul-betul loh sekarang. Orang yang punya iman kata Tuhan diselamatkan. Orang yang punya iman terima upah. Apa yang kau percaya itu akan terjadi. Diberi upah oleh Tuhan. Waktu engkau percaya akan janji Allah, iman itu bukan, oh ya, aku percaya harus diberkati. Iman itu berdasarkan firman Tuhan. Jangan berdasarkan kehendakmu sendiri. Banyak orang kecewa, loh Bu, saya punya sudah beriman, tokoku rame. Kehendak Tuhan yang jadi. Kalau tiba-tiba toko ini sepi, tapi kehendak Tuhan itu tidak pernah lah yang baik, yang buruk, selalu yang baik. Ya, kalau kehendak Tuhan saat ini pasti ya toh yang baik. Kalau sekarang sepi, oh ini berarti kehendak Tuhan. Oh, aku tahu. Janji Tuhan kita punya iman. Janji Tuhan yaitu apa? Nanti diberkati 2 kali lipat. Lewat penderitaan kau akan terima kemuliaan. Tuhan mau lihat sampai di mana imanmu itu. Percaya akan janji Tuhan. Itu penting sekali dalam kita. Ya, orang yang ya punya iman itu kata Tuhan Yohanes 11 ayat 40. Engkau akan lihat kemuliaan Allah. Orang yang punya iman itu 1 Yohanes 5 ayat 4. Tuhan bilang, orang yang punya iman engkau menang bisa mengalahkan dunia ini. Hah? Dunia ini kita bisa kalahkan, Bu. Yaitu apa? Yohanes 11 ayat 40 ya, Tuhan katakan. Itu Yohanes 11 ayat 40, bukan 20 ya. Yohanes 11 ayat 40, kalau orang percaya akan lihat kemuliaan Allah. Itu yang Tuhan katakan, bukan 20 ya. Kemudian Tuhan katakan 1 Yohanes ya, atau 5 ayat yang keempat. Tuhan bilang, bahwasanya kalau engkau percaya, engkau bisa mengalahkan dunia. Imanmu yang bisa, ingat, mengalahkan dunia ini. Ingat, mungkin orang bilang, oh enggak mungkin. Ini terjadi nih, ada seorang ibu ini juga ya, Pak, ibunya dan anak-anaknya ini sering kali doa ya. Apa yang terjadi? Saat itu ini ya, seminggu sekali mesti dia doa. Saat ini sudah pandemi gini kita ini aja ya, video call aja kalau doa begitu ya. Ternyata biasanya mesti seminggu sekali ke rumah saya, kita berdoa bersama-sama untuk perusahaannya ya. Ternyata situasi begini ya, cara manusia itu enggak mungkin. Tapi tadi punya iman. Tuhan katakan jangan kamu takut, tetap diberkati, naik ya, enggak turun. Lah ibu itu dan anak itu amin percaya. Dikasih firman-firman Tuhan dipegang itu. Tuhan aku percaya Tuhan. Janjimu dibuat naik. Adakan mesbah karena ibu ini dan anaknya nurut. Ya, adakan mesbah, lakukan ini, lakukan itu. Selalu ya di kantor itu sehari sampai 3 kali harus beribadah, dirikan mesbah, korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan betul itu dilakukan. Apa yang terjadi? Lihat omsetmu, lihat yang tidak pernah kupikirkan dari utara ke selatan dikirimkan. Kamu akan terima omset yang tidak pernah kau pikirkan. 60 M. Biasanya dia dulu enggak pandemi. Enggak pandemi loh ya, enggak pandemi. Ibu ini ada ibunya ya, bisa saksikan. Itu kalau enggak pandemi, dia berapa itu omsetnya? Enggak sampai 30. Tapi waktu malah pandemi, tahu enggak? Naik. Ya, 40, 50, 60. Luar biasa. Yang kemarin itu Tuhan katakan jangan kamu takut, ini nanti naik lagi. Dan betul, 65 M. Bulan kemarin ini Juli ini 65 M. Itu enggak mungkin. Pabrik-pabrik perusahaan itu, tapi Tuhan sanggup loh. Ayo, kita mau punya iman kepada Tuhan. Pegang janji Allah. Hidupmu benar, janji Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang Tuhan, berada dekatmu. Mari, kita mau memuji Tuhan. Hatiku tenang Tuhan, berada dekatmu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau jawaban hidupku Tuhan.
Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Yesus tertuju padamu Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh ya rawalawa shandara walamo. Haleluya. Oh ya rawalawalamu. Haleluya. Hanya Engkau yang kami pandang dalam hidup kami Bapa. Hanya Engkau sumber berkat kami Yesus. Hanya Engkau jalan kebenaran kehidupanku Bapa. Hanya Engkau Allah masa depanku Bapa. Hanya Engkau Allah sumber kesehatanku, kekuatanku Bapa. Hanya Engkau sumber anugerahku Yesus. Kepadamu Tuhan aku berserah Yesus. Allah masa depanku Yesus. Allah kehidupan kekalku. Allah pembelaku Bapa. Allah sumber Tuhan kemuliaan kejayaanku Yesus. Ya raba 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 papa 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 se. Oh, Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Janji-Mu Sakaria 14 ayat 17 waktu kami menyembah Engkau Tuhan, hujan turun Tuhan. Oh raba raba seko raja alam semesta, hujan akan turun Tuhan, hujan berkat, hujan kesembuhan, hujan pemulihan, hujan saat ini kemenangan, hujan Tuhan saat ini Tuhan kemerdekaan. Hujan Tuhan saat ini damai sejahtera Tuhan Yesus. Sikira syukur. Kami menangkan diri kami kepadamu Bapa. Kami hidup dari janji-Mu. Kami terus Tuhan mau mengandalkan Engkau Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Engkau. Kami mau terus berseru kepadamu Tuhan. Pasti akan tenang. Karena kami tahu orang yang berdoa Mazmur 37 ayat 5. Engkau menyerahkan hidupmu kepada Allah. Percaya Dia akan bertindak itu. Haleluya. Dia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang. Hak-Hakmu seperti siang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat tangan Bapa. Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Terima anakku. Untuk saat ini gereja Rehobot terima. Tuhan memilih saat ini gereja Rehobot ini menjadi saat ini tempat kedudukan Allah itu, dan terima saat ini tempat perhentian Allah itu. Perbekalanmu akan diberkati oleh Allah dengan limpahnya, bahkan terima saat itu, bahkan juga engkau akan melihat itu dikenyangkan dengan Allah itu, bahkan imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan itu. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terutama untuk hamba terusan Abamu Tuhan, Ibu Pendeta, Maria Tuhan, terus Yana so, hila so, terima anakku,
anakku, ya rawataso apapun saat ini kurapa kalasem rese barang siapa anakku lawatase mengasihi aku anakku balataso bahkan saat ini kurawasi engkau akan dikasih oleh Bapa itu anakku bahkan terima itu anakku sukilapa kulawata kasih kesum kirawatase dan Allah akan menyatakan dirinya kepadamu yang luar biasa itu anakku terima itu anakku Yohanes 14 ayat 21 dan terima sukilapa som lawataso aku akan menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu itu anakku setiap apapun perkataan-perkataanmu ada kuasa yang luar biasa. Yosua 1 ayat 9 anakku. Terima anakku. Sukira para bahkan kau akan melihat anakku urawata kesi perempuan yang baik akan beroleh hikmat. Engkau akan terima hikmat-hikmat dari Allah yang luar biasa itu anakku. Amsal 11 ayat 16a. Urawasang kalawasi Tuhan. Hirawata kalawasi. Doa-doamu tidak akan sia-sia anakku. Apa yang saat ini kurawatasi karena Allah sukirapa kurawatasi bersamamu yang luar biasa. Engkau akan melihat terus saat ini kutasut apapun saat ditusut letasi engkau sebagai gembala. Engkau akan melihat domba-dombamu saat ini kutasut akan terus kurawas keles-kelesen apapun yang kau pimpin domba-dombamu itu tidak akan sia-sia. Engkau akan melihat itu anakku dibawa di padang rumput hijau yang luar biasa itu anakku dibawa ke air yang tenang itu anakku. Terima doa-doamu. Engkau selalu berdoa. Aku tahu anakku apa yang kau lakukan untuk saat ini anakku domba-dombamu tidak akan sia-sia untuk gerejamu ini anakku. Terima anakku. Engkau akan melihat itu anakku hal yang luar biasa yang Allah akan kerjakan itu. Terima saat ini aku telah menaruh rohku kepadamu yang luar biasa itu anakku dan supaya engkau akan menyatakan itu anakku terus kasih Allah itu anakku kepada banyak orang yang luar biasa itu anakku. Terima kasih karunia Allah limpahkan dalam kehidupanmu itu. Makasih Bapak. Urapi juga Tuhan sukir wasih Tuhan hambamu Pak Hendra. Urapa papa sini disu. Jangan kau takut anakku. Allah yang menopang engkau juga anakku. Menopang dalam pelayananmu, menopang dalam pekerjaanmu juga anakku. Terima anakku. Karena Tuhan katakan Tuhan menopang orang benar anakku. Mazmur 37 ayat 17b anakku. Terima. Kurawatase engkau juga akan melihat anakku, kemurahan Allah akan tercurah juga pada bibirmu anakku. Sebab itulah engkau akan diberkati oleh Allah untuk selama-lamanya. Bukan saja berkat secara jasmani tapi juga berkat secara rohani itu anakku. Pekerjaanmu juga diberkati oleh Allah. Mazmur 45 ayat 3 itu. Tuhan urapi hambamu Tuhan segala wasi Tuhan. Sebagai saat ini Tuhan istri Tuhan Bu Hendra Tuhan. Sebagai tiang doa sebagai penolong Tuhan. Ya terima anakku. Barang siapa melayani aku love kasih dan engkau mengikut aku itu anakku. Apapun saat ini aku rawasi kasih dan di mana engkau berada itu anakku kita di situ pun juga Allah berada. Di mana engkau melayani aku itu anakku. Kurawat kasih engkau akan dihormati oleh Bapa anakku. Terima anakku. Anak-anakmu juga engkau akan melihat itu anakku kemuliaan Allah yang luar biasa. Malaikat 3 ayat 17 itu. Tuhan urapi hambamu sukila walawasi kurawasi kasih. Love kasih Tuhan nyatakan kasihmu Tuhan untuk jemaatmu untuk gerejamu GIP Robot bahkan sampai gembala sidang yaitu Tuhan Ibu Pendeta Maria Tuhan, saudara Tuhan, urapi hambamu, menyatakan kasihmu, urapan kesehatan, kekuatan Tuhan, roh yang terus menyalanya, bangkitkan iman saat itu Tuhan, gerejamu Tuhan, yaitu Tuhan, jadi domba-domba ini Tuhan, berkati juga Tuhan Pak Hendra, berkati Tuhan keluarga hambamu, berkati juga Tuhan, sampai istri dan anak-anak hambamu, usaha bisnis pekerjaan hambamu, perusahaan hambamu, omsetnya kau buat naik, kau dipermuliakan Tuhan, kamu tetap tenang, kami percaya ada perbedaan, orang yang beribadah kepadamu, orang yang melayani engkau, itu janjimu Tuhan, berkati Tuhan apa yang ditabur oleh saat itu Ibu Pendeta Maria tidak sia-sia dalam doa, di dalam perbuatan baik, engkau sering kali menabur memberi anakku, tidak sia-sia anakku, engkau akan terima Tuhan yang luar biasa dari Allah yang luar biasa itu anakku, akan dilipat gandakan anakku, engkau dan anak-anak keturunanmu akan dilipat gandakan, dan engkau terima kasih karunia dari Allah yang luar biasa itu anakku, kesehatan, kekuatan, sampai jemaatmu apa yang kau doakan, kerinduanmu engkau sampai nangis, aku tahu anakku apa yang kau lakukan itu tidak akan sia-sia. Terima anakku. Ayub 22 ayat 28. Allah dengar doamu dan Allah akan melakukan itu anakku. Apapun saat ini kau memutuskan untuk berbuat sesuatu, ingat maka tercapai itu anakku, maksudmu itu anakku, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu itu anakku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan semua anak-anakmu yang merindukan pekerjaan Tuhan, kau tahu apa yang saat ini sedang di PHK, tolong Tuhan, kami percaya melalui ini kami pegang janjimu. Hamamu tetap tenang berdoa, percaya kau kasih pekerjaan lebih baik, situasi gini yang tidak mungkin, tetapi bagi engkau tidak ada yang tidak mungkin Tuhan, kau sanggup lakukan apapun Tuhan.
yang saat ini Tuhan, apapun ordernya sepi, tokonya sepi Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Kau buat rame lagi, Darus berkuasa. Yesaya 43 ayat 6 Kau kirimkan dari Tebet Selatan Tuhan, berkat-berkat-Mu itu dari segala penjuru Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat ini semuanya berasal daripada-Mu, mengandalkan Engkau. Kami berdoa Tuhan yang merindukan anak-anak ini sekolah Tuhan, Kau biayai semua kebutuhan-kebutuhan Tuhan, nyatakan yang terikat utang Kau lepaskan Tuhan. Yoel 2 ayat 25 dan 26 ya dan amin Tuhan. Kau yang menanggung anak-anak-Mu hutang-utangnya Tuhan. Tidak tahu cara-Mu Tuhan, Kau sanggup lakukan. Yang merindukan rumah juga Kau siapkan rumah daripada-Mu, bayar apapun Tuhan, tolong lu Tuhan. Engkau tahu keadaan anak-Mu Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Percaya Tuhan, saat ini Kau beri kesejahteraan yang luar biasa buat anak-anak-Mu Tuhan. Mazmur 147 ayat 14 Tuhan. Tuhan, Kami percaya yang merindukan jodoh, teman hidup Kau berikan yang terbaik Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Harapan orang benar tidak akan sia-sia. Mazmur 40 ayat 5a Tuhan. Kami percaya Tuhan yang merindukan keturunan juga Kau berikan keturunan ilahi daripada-Mu Tuhan. Tuhan, pakai anak-anak-Mu terus Tuhan untuk saat ini jadi saksi-Mu, melakukan firman-Mu lewat apa yang terjadi supaya kami melekat kepada-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Ada perbedaan orang yang percaya kepada-Mu dengan yang tidak Tuhan. Kami akan lihat kemuliaan-kemuliaan-Mu yang manusia tidak bisa kerjakan tapi Kau bisa kerjakan. Kami berdoa Tuhan saat itu Tuhan dengan gereja-Mu Rehoboth, kami berdoa, kami sepakat Tuhan. 2-3 orang berkumpul Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami, itu janji-Mu, apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kami lepas di bumi akan terlepas di surga. Bahkan kami percaya Kau mengabulkan doa kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini kami angkat tangan Tuhan, berdoa supaya Tuhan Surabaya Tuhan saat ini Tuhan, oh ampuni kota Surabaya, ampuni dosa kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, sehingga yang sakit isoman sembuh, yang di rumah sakit semua Tuhan sembuh semua Tuhan, tidak ada yang sakit bilangan kematian aku usir keluar dalam Yesus Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan seluruh Jawa Timur Tuhan, kami minta mujizat-Mu Tuhan, tolong Tuhan tidak ada yang alami sakit corona lagi, sembuh semua Tuhan, daerah-daerah di Jawa Timur ini semua, bahkan sampai di daerah Jawa, saat ini Jawa Timur kami minta supaya peringkatnya turun Tuhan. Saat ini Tuhan semuanya Tuhan kami percaya, saat ini Tuhan berkati juga Indonesia, pulihkan Tuhan, penuh kemuliaan-Mu. Nyatakan berkati presiden kami, gubernur, wali kota kami, para menteri, DPR, MPR, semua Tuhan, baik itu saat ini nakes semua, berkati mereka yang sudah bekerja jerit lelah, mereka tidak sia-sia, berkati mereka, buat mereka sehat, berkati hikmat-Mu Kau tambahkan. Tolong Tuhan, apapun yang mereka lakukan tidak sia-sia, terutama presiden kami angkat tangan Tuhan, nyatakan kasih-Mu, kami angkat tangan, biarkan Kau turun tangan atas kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Thank you Bu. Pengumuman gereja GHB Rehoboth sepekan. Ibadah Raya Minggu 15 Agustus 2021, kita mulai pukul 12, firman-Nya dibawakan oleh Bapak Pendeta Sucipto Kusno. Untuk ibadah Zoom doa malam minggu depan, hari Rabu, kita mulai pukul 19.30, firman-Nya dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Dudi. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa, kami tinggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Bersama-sama katakan, kekuatanku, haleluya, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku hanya dalam-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Ya, kita sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini, di mana kita semua sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah ini, boleh memuji, menyembah, dan juga menghantar doa-doa kami. Mari kita akhiri dengan ucapan syukur dan kita tutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian yang hadir, yuk kita mengucap syukur dan kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang memberikan kami satu kejelasan bahwa siapapun yang melekat, Tuhan akan meluputkan. Dan kami percaya Tuhan,
bahwa bila kami melekat kepadamu, barulah ada ketenangan di dalam hidup kami. Yang mana Tuhan, ketenangan itu akan mengusir segala rasa takut, akan mengusir segala sakit penyakit, dan mengusir segala hal yang tidak baik. Oleh karena itu malam hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan tambahkan iman kami. Tambahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iman percaya kami datang daripadamu, datang daripada firman-Mu. Kiranya setiap anak-anak-Mu yang hadir pada Zoom malam hari ini, Engkau berikan satu tambahan iman kepada setiap mereka yang hadir. Engkau tambahkan iman mereka kepadamu, biar iman tersebut akan mengikat kuat Engkau dengan kami ya Bapa, yang mana akan menjadi satu perisai buat kami dalam menghadapi segala COVID pada saat ini. Demikian juga untuk banyak hal lagi Tuhan, karena memang di dunia ini Tuhan segalanya bisa cepat berubah, tetapi jadikan kami tidak cepat berubah kepadamu Tuhan, tetap tidak berubah. Apapun yang menerjang kehidupan kami, kuatkan iman kami, agar kami selalu Kau dapati, selalu taat kepadamu, dan iman kami masih ada selalu bersamamu. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu malam hari ini. Demikian juga untuk hamba-Mu yang terkasih, Ibu Pendeta Gonong Satoto. Kiranya doa kami untuk Ibu Gonang, Tuhan berkati keluarganya lebih lagi. Tuhan juga menjaga kesehatan seluruh keluarga sampai ke anak cucunya Tuhan. Dan juga untuk suami daripada Ibu Gonang, selalu diberikan kesehatan dan kemampuan dalam kehidupan, dan demikian juga apa yang beliau kerjakan. Bapak dan Ibu Gonang selalu dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Gonang. Selanjutnya kami juga berdoa untuk para Jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang pada malam hari ini, pada ibadah Zoom, doa malam belum hadir Tuhan, apapun yang sedang mereka alami, dimanapun mereka berada, kiranya tangan Tuhan selalu bersama mereka. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Zoom Gereja Allah Baik Rehoboth yang sering hadir di jemaat, yang sering hadir di kebaktian Gereja Allah Baik Rehoboth. Kami berdoa juga untuk mereka. Engkau tambahkan perlindungan, tambahkan segala yang baik untuk mereka ya Bapa. Dan juga kami berdoa, Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk mereka yang terkena COVID Tuhan. Hari ini masih banyak, masih belum turun Tuhan, masih belum di ambang batas yang rendah, tetapi masih di ambang, tidak di ambang batas lagi, tapi masih termasuk jumlah yang sangat besar. Tuhan, kami berdoa khusus untuk yang menderita COVID Tuhan, dimanapun mereka berada. Adapun mereka itu sanak saudara dari Bapak Ibu yang hadir pada Zoom malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa, kita sebutkan namanya, kita datang kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan mereka. Tuhan, kasihanilah. Engkau mendengar nama-nama yang disebut ya Tuhan. Kasihani mereka Tuhan Yesus. Kembalikan mereka kepada keluarga masing-masing. Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau mengampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Engkau lihatlah kepada keluarganya Tuhan. Kasihan Tuhan, kiranya malam hari ini belas kasihan-Mu turun untuk setiap mereka yang terkena COVID. Dan juga Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menahan gelombang COVID ini. Manusia tidak mampu Tuhan. Sudah terbukti 1,5 tahun Tuhan. Manusia tidak mampu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan.
kami kembalikan semua Tuhan. Iman percaya kami percaya hanya Engkau yang sanggup, Engkau yang maha besar, Engkau yang kudus Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, ampuni semua dosa-dosa kami semua Tuhan, dan kiranya Engkau boleh mencegah virus ini tidak bertambah besar, tetapi makin hari makin mengecil Tuhan, dan juga Engkau mampukan, Engkau berikan perkenan supaya manusia boleh berhasil membuat obat untuk COVID ini ya Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, kiranya tidak ada mutasi lagi tentang COVID di masa mendatang, ataupun jenis-jenis COVID yang menjadi tambah kuat, tambah besar. Haleluya. Tuhan, dengan begini saja sudah 1,5 tahun, sudah tidak sanggup rasanya Tuhan. Kami datang kepadamu, mohon belas kasihan-mu Tuhan. Cegah COVID ini Tuhan, jangan sampai melebar lagi, tapi makin hari makin berkurang. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang mampu untuk semua ini. Engkau ya Allah yang mampu untuk mencabut segala virus COVID yang sedang melanda seluruh dunia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan percaya malam hari ini nama-nama yang disebut Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami untuk mereka yang terkena COVID. Selanjutnya kami menutup ibadah ini dengan ucapan syukur yang tak terhingga. Engkau Allah kami yang maha besar, Engkau kudus, Engkau ajaib, Engkaulah sumber mukjizat, sumber pengharapan, dan sumber kehidupan kami semua ya Bapa. Dan pujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah sumpah pada malam hari ini, kami angkat tangan kami. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk semua yang baik sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, malam hari ini apapun yang menjadi beban kami, sudah kami serahkan kepadamu. Sudah kami taruh di bawah kaki salibmu, dan kami pulang dengan segala ketenangan. Karena Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah jauh daripada kami. Engkau selalu ada bersama kami. Kami percaya Tuhan. Tambah-tambahkan iman percaya kami ya Bapa. Dan malam hari ini Bapa di surga menurunkan segala berkat yang terbaik untuk setiap tangan yang terangkat. Yang kurang order pun Tuhan berikan tambahan order. Yang kekurangan pun Tuhan sudah tambahkan, bahkan berlebihan. Yang sakit pun Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah angkat bebannya. Yang susah pun Tuhan sudah hibur. Terima kasih Bapa di surga, kami pulang dengan segala kelegaan karena Engkau menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari jemaat yang hadir, sudah terima segala firman yang baik, terima segala berkat yang luar biasa. Mari kita sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir. Sampai jumpa.